Kadang sebagian orang bilang, ya kalau kayak ini langsung diambil kayak gini gitu kan. Begitu Anda ambil kayak ini langsung sikat duluan guys. Karena tangan ini sudah siap. Sehingga ketika dia seperti ini, kita pastikan tangan kita di sini, ampun bang gitu kan. Dan kita tahu struktur mekanis manusia itu dia ada ini. Ini kalau digini aja goyang-goyang, mau dia sekuat apapun dia kalau digini dia pasti goyang. Sehingga ketika tangan saya di sini, ketika dia mencekek, pastikan kedua tangan saya satunya di luar dia, satunya di dalam dia. Tapi pastikan tangan kita yang di dalam itu di dalam tangan ini juga. Sehingga ketika dia mencekek saya seperti ini, saya cuma tinggal turunkan ini. Ah, dia sudah hilang. Dan ketika dia memukul ini saya bisa ginikan. Kalau memang kita tidak niat memukul, kemudian kita bisa dorong. Sehingga kalau saya memang tidak niat memukul sama sekali, saya hanya seperti ini, ketika dia mencekek, saya hanya tinggal gini, ketika dia memukul, pukul aja langsung. Ketika saya seperti ini, ketika saya gini, aduh kok enggak. Saya cuma tinggal bawa sini, saya bawa lari. Hai guys, ya ketemu lagi bersama saya di program My WSL Wing Chun Journey. Halo para Wing Chun lover semuanya, sudah siap? Kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang menjadi permintaan minggu lalu. Jadi minggu lalu itu ada special request di kita untuk, wah ada langsung masuk. Ada special request kepada kita untuk memperagakan bagaimana ketika menghadapi todongan. Jadi di My WSL Wing Chun Journey kali ini, di edisi spesial kali ini, kita akan langsung membawakan sebuah materi yang bernama Fight Crime. Waduh, sudah siap semuanya? Ayo cepat masuk ya. Jadi Fight Crime ini sebuah edisi spesial bagi kita kepada para Wing Chun lover di Indonesia, yang dimana kita akan melawan kembali kejahatan dengan menggunakan konsep-konsep sains dalam Wing Chun. Bagaimana Wing Chun menggunakan konsep-konsep yang dimilikinya untuk melakukan counter atau mengatasi yang namanya kejahatan. Kita sudah live yang ke-27 guys. Jadi kita sudah ada 26 sebelumnya. Bagi yang tertinggal silahkan cek channel YouTube kami, namanya Combat Wing Chun. Kita juga punya Facebook fanpage yang ada live sekarang ini. Bagi yang sudah menonton, tolong di like juga. Namanya sama, Combat Wing Chun. Kita punya channel Instagram yang namanya CVT Indonesia. Dan kita punya forum diskusi Telegram yang namanya CVT Diskusi Wing Chun. Kalau ingin masuk forum diskusi, cek nomornya ada di Facebook fanpage kita 0819 kirim message, maka tim kami akan memasukkan Anda. Oke, sudah siap? Silahkan masuk, jangan telat. Kalau telat nonton di YouTube aja ya. Promosi. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang fight crime. Oke, bagaimana cara kita melawan yang namanya kejahatan. Seperti kata Bang Napi zaman dahulu, bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat si pelaku. Kata Bang Napi. Tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspadalah. Oke guys, jadi kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan dan karena kita yang memberikan kesempatan. Kalau sering kita katakan bahwa kejahatan terjadi itu karena orang baik itu lemah dan diam. Kalau orang baik berani melawan, maka kejahatan pun akan menurun guys. Ini saatnya orang baik untuk kembali melawan kejahatan. Oke ya, bersama-sama kita komit. Nah, kejahatan terjadi karena dua. Oke, untuk menghilangkan kejahatan itu sebenarnya hanya dua cara. Cara yang paling baik menghadapi kejahatan itu adalah dengan menghindarinya, bukan dengan menghadapinya guys. Oke, jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana melawan, lebih baik yang pertama adalah kita menghindari yang namanya kejahatan. Itu lebih bagus. Sama kayak kemarin orang nanya, gimana kalau ditodong pisau kan? Lebih baik kalau ditodong pisau, lebih baik kita kabur. Itu yang paling mudah. Jangan percaya film-film action atau film kungfu yang mengatakan, wah bawa pedang melawan 100 orang gitu kan, terus kita bisa menang. Itu hanya ada di mimpi guys. Oke, jadi menghilangkan kejahatan ada dua. Yang nomor satu adalah hindari area atau waktu berbahaya. Itu yang nomor satu. Jadi kita sudah tahu nih, Jakarta banyak area-area yang berbahaya. Dan kita juga sudah tahu waktu-waktu yang berbahaya itu kapan saja.
Jadi kalau Anda ingin terhindar dari kejahatan, yang nomor satu adalah hindari area dan waktu-waktu yang berbahaya. Kemudian yang nomor dua adalah ketika kita harus masuk ke area dan waktu berbahaya, yang paling penting adalah waspada area sekitar. Itu yang paling penting, guys. Ketika kita waspada, maka kita akan bisa lebih terhindar. Nah, seandainya kita memang harus masuk ke area berbahaya, waktu berbahaya, sudah waspada, tapi ternyata tetap juga kita terkena yang namanya musibah kejahatan, maka yang terjadi adalah mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus menghadapinya. Oke, sudah siap? Kita akan langsung masuk bagaimana cara menghadapi kejahatan. Wah, sadis ya. Saya bagi menjadi 3, guys. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kejahatan model ancaman. Oke, terus yang kedua kita akan membahas kejahatan model penodongan pisau. Dan yang nomor 3 kejahatan model penyerangan. Oke, jadi sebenarnya cuma ada 3 jenis, guys. Jadi ancaman, penodongan pisau, dan yang nomor 3 itu adalah penyerangan. Begal itu penyerangan ya, guys. Oke, kita akan mulai dari awal. Seperti biasa saya akan minta bantuan dari member. Kita akan masuk pada area yang pertama, itu adalah ancaman. Ancaman itu biasanya terjadi ketika seseorang ingin mengintimidasi kita. Berbagai macam tujuan yang dilakukan untuk mengintimidasi. Namun apapun itu tujuannya, ancaman juga tetap merupakan kejahatan. Oke, beberapa jenis ancaman akan kita peragakan bagaimana konsep Wing Chun dalam mengatasi yang namanya ancaman. Yang nomor 1 adalah dorongan badan. Itu yang paling sering terjadi. Minta tolong orang siapa yang mau. Wah, ini nih, tangannya besar. Selalu ngajarin tangannya besar ya. Yang pertama yang paling sering terjadi di jalan itu adalah dorongan. Jadi yang sering terjadi ketika ini orang tiba-tiba dorong seperti dorong seperti ini. Dorong seperti ini tujuannya adalah untuk membuat kita imbalance. Kemudian setelah kita imbalance baru dia melakukan serangan. Biasanya serinya seperti ya. Biasanya serisnya adalah setelah dia dorong dia langsung mukul. Yuk coba dorong, terus dia pasti akan langsung mukul. Itulah serisnya yang terjadi ketika orang melakukan teknik dorongan badan ketika ingin melakukan ancaman. Permasalahannya adalah sebagian kita tidak siap untuk menerima dorongan badan. Kalau yang luput video minggu lalu silahkan ditonton di YouTube. Udah masuk belum ya? Saya lupa udah masuk belum di itu, coba cek aja nanti. Dorongan ya, itu kita ajarkan bahwa ketika kita ingin engage dengan orang lain, pastikan jangan pernah tangan kita berada di bawah. Jangan kayak macam anak SD zaman dulu kalau berantemnya kayak gini. Jangan kayak anak SD gitu berantemnya kayak gini. Karena itu tidak akan terjadi, guys. Ketika ada orang yang sengaja ingin mengancam, mengintimidasi atau menyakiti Anda, tidak akan dengan cara seperti itu. Mereka akan mendorong, kemudian dia akan langsung melakukan pukulan. Ketika kita ingin menghindari hal seperti itu, yang nomor 1 adalah kita harus dissolve atau kita harus lumpuhkan cara dia ketika mendorong. Sehingga ketika mendorong, ketika dia mendorong seperti ini, mendorong seperti ini, guys. Ketika dia mendorong seperti ini, di momen ketika dia mendorong inilah kita harus meniadakan ancamannya. Jangan setelah dia mendorong. Sehingga pastikan tangan itu selalu berada di sini. Oke, ketika dia mendorong baru kita dissolve ancamannya. Contohnya seperti ini. Kalau nggak dibuktiin nggak seru ya. Kita lagi ngobrol seperti ini, terus tiba-tiba dia dorong saya. Ketika dia dorong saya, lihat posnya sudah langsung di samping saya dan saya bisa langsung melakukan pukulan. Atau dia coba dorong sih biar lebih kelihatan ya. Biar lebih kelihatan. Ketika saya seperti ini, ketika dia dorong, ya, saya hanya buat dia seperti ini. Kemudian saya bisa melakukan pukulan atau saya dorong dia sampai dia terjelungkup. Kemudian saya akan kabur. Kenapa bisa semudah itu, guys? Nah, di Wing Chun mengajarkan tentang yang namanya konsep segitiga. Sehingga ketika lawan mendorong seperti ini, kita belajar tentang linear gaya. Ketika lawan mendorong seperti ini, dan biasanya kuatnya adalah tangan kanan, di tangan kanan. Mungkin di para Wing Chun lover kelihatannya tangan kiri ya. Ini tangan kanan. Ketika dia mendorong seperti ini, ada gaya ke depan yang seperti ini. Kita hanya menggunakan gaya dia seperti ini, kemudian gaya ini kita belokkan. Bisa pakai seperti ini, bisa pakai seperti ini, sehingga pada akhirnya ketika dia mendorong, boom, ini bisa dialihkan ke samping.
sehingga dia tidak bisa melakukan series kedua, yaitu setelah mendorong kemudian memukul. Oke, ini cara menghindari pertama, yaitu ketika dia mendorong, saya hanya buat samping dia udah hilang. Oke, itu yang nomor 1. Sederhana banget, kita hanya gunakan gaya dorong mereka, kemudian kita bawa ke samping, kemudian kita langsung pukul atau kita langsung dorong, sehingga pada akhirnya kita terbebas dari ancaman yang namanya dorongan badan. Karena kadang bahaya ketika orang mendorong niat, ada orang yang sampai jatuh. Dan itu lebih bahaya, ketika kita jatuh dia akan langsung menyikat kita di bawah atau menendang. Itu lebih berbahaya, guys. Sehingga dorongan ini, ancaman berupa dorongan harus di-solve atau diselesaikan pada detik pertama. Yang nomor 1 ya, kita agak cepat sedikit. Kalau pengen tahu lebih lanjut silahkan datang ke kami. Promosi ya. Enggak guys, bercanda. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua itu adalah tarikan tangan. Ini yang paling sering terjadi ya. Apalagi kalau Anda kredit motor, ya, kredit mobil gitu kan. Belum lunas, Anda nunggak 3 bulan, siap-siap ditarik tangannya. Saya dulu termasuk bagian dari itu. Jadi inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah yang kedua, atau ketika Anda sedang dipaksa seseorang, atau Anda seorang wanita yang sedang ingin dipaksa oleh seseorang, maka yang terjadi adalah tangannya ditarik. Yang terjadi adalah tangannya ditarik. Sebagian besar orang ketika tangannya ditarik, dia akan memilih tarik-tarikan seperti ini. Ya, ini bukan mainan anak kecil, guys. Kalau tangan lawan, badan lawan lebih besar, ketika saya tarik, dia akan tetap bisa menarik saya. Lihat, akan susah. Ketika tangan kita ditarik seperti ini, sebenarnya jangan fokus pada tangannya. Oke, yang paling sederhana ketika tangan kita ditarik ini adalah pukul aja. Gampang. Ketika dia memang berniat untuk jahat gitu kan, dan Anda tahu niatnya memang sudah tidak bagus, seperti Anda ingin diculik dan lain sebagainya, ketika dia mau tarik, dia tarik aja lah. Langsung aja gunakan tenaga tarikan itu untuk memukul. Dan ingat kemarin di video sebelumnya sudah saya ceritakan tentang bagaimana di mana saja titik-titik rawannya. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya itu tidak ada niat jahat atau hanya Anda sekedar ingin melepaskan diri, ketika Anda ditarik seperti ini, ya, ketika Anda tarik-tarikan seperti ini, jangan menarik balik, guys. Jangan tarik balik, Anda cukup putar tangan seperti ini, dia sudah hilang. Betul nggak? Ini konsep yang diajarkan dalam Wing Chun, sederhana banget. Jadi kita tidak menggunakan otot besar, kita hanya menggunakan pergelangan sini, sendi pergelangan tangan dan sendi siku hanya untuk melepaskan. Sekeras apapun dia cengkram aja sekeras apapun gitu. Dia cengkram semakin keras dia mencengkram semakin enak, guys. Karena semakin dia mencengkram, kalau saya tarik dia akan semakin kuat. Sehingga ketika dia mencengkram dengan keras, saya cuma tinggal seperti ini, dia langsung hilang. Langsung hilang tuh, kebalik dia. Langsung pukul. Gitu. Kalau niat ya. Jadi ketika Anda menghadapi tarikan tangan, yang nomor 2 adalah jangan melawan. Jangan melawan tarikan tangannya. Kalau melawan, dia akan semakin kencang menarik Anda. Oke, bisa-bisa Anda jatuh. Oke, atau kalau dia iseng ketika Anda tarik-tarikan dilepas, Anda jatuh ke belakang terus ditarik lagi. Sehingga ketika menghadapi tarikan tangan, yang pertama adalah jangan fokus sama tangannya. Ketika dia tarik, kalau Anda berpikir dia memiliki niat jahat, ketika dia tarik langsung aja pukul. Kita akan mendapatkan adu banteng antara tangan kita dengan dengan kepala mereka. Atau yang kedua, kalau dia tidak ada niat jahat, entah Anda hanya dipaksa untuk kemana oleh seseorang yang tidak Anda suka, Anda cukup hanya tinggal ketika ditakan kencang ini, Anda cuma tinggal putar aja pergelangan tangannya seperti ini, udah cukup. Ini udah jahat. Ini udah nggak ada tenaganya tuh. Tenaganya sudah hilang. Bahkan tanpa dia hanya diputar seperti ini, guys. Kalau dekatnya ini tak pergelangan saya sama siku saya hanya tekuk siku saya seperti ini dan dia sudah berputar. Kemudian Anda tinggal dorong aja gitu. Dia pasti akan hilang. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wah ini ngos-ngosan. Yang nomor 3 adalah cekikan. Oke, nomor 3 yang sering terjadi adalah dicekek. Anda diancam kemudian Anda dicekek. Satu tangan dulu. Biasa kan kalau marah-marah kan gitu. Berarti tangan kiri cekek, tangan kanan biasanya memukul. Nah, ini yang sering terjadi kan. Anda dicekek, ini dinding gitu kan. Pinjam dinding Pak, nih kelas, ini aslinya dicekek beneran. Nah ini dinding, Anda dicekek seperti ini gitu kan, Anda nggak bisa apa-apa gitu kan. Jangan ininya diginikan, guys. Jangan ininya diginikan.
Karena kalau ininya diginikan hanya akan membuat lawan semakin marah. Ketika lawan semakin marah, yang terjadi dia akan gitu kan. Ketika dicekik seperti ini dan dia lagi ngomong gak jelas seperti itu kan, perhatikan bahwa kemarin sudah sempat saya jelaskan sebagian bahwa struktur tubuh manusia ini kalau dicekik kayak gini guys, nggak bisa jurus gini guys. Nggak bisa kan. Nggak bisa juga Anda ngambil kayak gini guys, karena begitu Anda mau ngambil kayak gini, ini pasti kena mukul duluan. Kadang sebagian orang bilang, ya kalau kayak ini langsung diambil kayak gini gitu kan. Begitu Anda ngambil kayak ini langsung sikat duluan guys, karena tangan ini sudah siap. Sehingga ketika dia seperti ini, kita pastikan tangan kita di sini, ampun bang gitu kan. Dan kita tahu struktur mekanis manusia itu dia ada ini. Ini kalau digini aja goyang-goyang, mau dia sekuat apapun dia kalau digini dia pasti goyang. Sehingga ketika tangan saya di sini, ketika dia mencekek, pastikan kedua tangan saya satunya di luar dia, satunya di dalam dia. Tapi pastikan tangan kita yang di dalam itu di dalam tangan ini juga. Sehingga ketika dia mencekik saya seperti ini, saya cuma tinggal turunkan ini. Dia sudah hilang. Dan ketika dia memukul ini, saya bisa ginikan. Kalau memang kita tidak niat memukul, kemudian kita bisa dorong. Sehingga kalau saya memang tidak niat memukul sama sekali, saya hanya seperti ini. Ketika dia mencekik, saya hanya tinggal gini. Ketika dia memukul, pukul aja langsung. Ketika saya seperti ini, ketika saya gini, aduh kok enggak. Saya cuma tinggal bawa sini, saya bawa lari. Itu sudah akan membuat dia berpikir. Atau kalau memang dia niat untuk mengancam kita, ketika konsepnya seperti ini, yang kita lakukan adalah ada seperti ini. Ini kebetulan cukup. Kalau cukup, langsung aja pukul. Jadi ketika dia ngomong, kita ya ampun bang. Kalau ngomongnya udah mulai macam-macam, pukul langsung, dar, langsung selesai. Lihat saya mukulnya apa? Hidung guys. Atau gigi guys ya. Jadi membuat orang menjadi sangat ramah dan lucu gitu kan. Jadi kalau senyum giginya hilang 2. Kami tertawa dalam kesadisan guys. Atau kalau seandainya tidak cukup lawan kita tinggi gitu kan. Ini kan tidak cukup gitu seandainya lawannya tinggi. Maka jadi ketika kita dicekek seperti ini, maka turunkan ini sekaligus pukul. Sehingga ketika dicekek seperti ini, yang saya turunkan ini saya pukul ya. Ketika saya turunkan ini, lihat respon badannya. Cekek kencang aja. Lihat respon badan, lihat. Badan dia akan langsung mendekat ke saya dan ini saya bisa langsung pukul. Boom. Setelah mukul ini pasti lepas. Sehingga jadi ketika cekekan itu maka akan bisa lepas.